Selamat datang di skill camp pertama kita. Jadi hari ini kita tuh bakal bahas UI UX dari dasar banget, tapi ya sebenarnya juga nggak dasar banget. Tapi sebenarnya ini juga bukan teori doang, tapi kita mau coba untuk gimana sih caranya kita itu berproses di UI UX dengan baik gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Aca, aku di sini sebagai UI UX spesialis dari divisi education. Di sesi ini aku bakal nemenin kalian buat ngerti UI UX dengan cara yang lebih masuk akal dan tentunya aplikatif juga ya. Oke, judul dari skill camp pertama kita ini Think Design Build UI UX Fundamental for Real Project. Karena kedepannya kita bakal bikin suatu project, jadi kita harus tahu gimana sih prosesnya, gimana sih tahapannya buat semua proses itu berjalan dengan lancar. Oke, yang pertama mungkin untuk kemarin teman-teman yang udah ikut onboarding, aku udah nunjukin ya cara ngebedain itu dengan tampilan visual manusia dan juga kerangka manusia. Kenapa sih aku pakai pakai dua visual ini? Karena yang pertama, kalau kita misalkan pengen tahu ya user interface tuh apa aja sih? User interface tuh yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata kepala kita. Jadi kalau misalkan kalian bingung, aduh aku bingung nih UI, perbedaan UI sama UX tuh apa gitu. Nah kalau UI itu apa yang bisa kita lihat kayak yang tadi kita bilang. Jadi seperti rambut, mungkin kalau untuk wanita yang berhijab, hijabnya, warna hijabnya, terus habis itu warna bajunya, bentuk tubuhnya, itulah UI gitu. Analoginya seperti itu kalau menggunakan tampilan manusia dan juga kerangka manusia. Dan kalau UX-nya itu tuh seperti apa? Kalau UX-nya itu sesuatu yang tidak terlihat tapi menjadi penyeimbang. Jadi kalau misalkan manusia tanpa kerangka tubuh kan tidak akan bisa bergerak dengan lancar ya teman-teman. Nah, di sini UI UX itu untuk UI-nya sendiri terdapat visual design. Jadi ada visual design, ada warna, ada responsif. Mungkin kalau kalian ada yang belum tahu responsif, responsif itu adalah ukuran layar atau ukuran desain yang menyesuaikan masing-masing device-nya tersebut. Jadi misal kalau desktop tuh ukurannya berapa, kalau tablet ukurannya berapa, dan mobile itu ukurannya berapa. Nah, kalau UX-nya ini itu ada interaction design-nya, terus ada wireframe, ada prototype, ada information arsitekturnya, ada user research-nya, dan ada skenario. Terus kenapa sih di sini aku selalu nonjolin dan ngasih tahu UI itu ada apa aja dan UX ada apa aja? Karena kalau misalkan salah satu poin-poin yang aku cantumin di sini itu nggak diikut sertakan, mungkin nanti endingnya kalian bikin suatu produk atau suatu project itu nggak akan balance, hasilnya tuh nggak akan seimbang atau mungkin kayak UI-nya udah oke nih, udah bagus secara desain, terus habis itu warnanya juga udah bagus, tapi kalau misalkan UX-nya juga kurang, kalian dalam riset kebutuhan penggunanya tuh masih kurang bagus atau masih kurang lengkap, itu nanti endingnya kan bakal mempengaruhi UI-nya juga ya. Jadi kan percuma kalian udah bikin bagus-bagus desainnya seperti apa, tapi kalau UX-nya nggak bagus juga, nggak bener juga UX-nya kan pastinya nanti bakal sayang lah kalian udah susah-susah bikin desain gitu. Nah, selanjutnya di sini aku mau kasih lihat perbedaan UX dan UI. Jadi kalau UI itu berfokus pada look dan feel. Jadi kayak yang tadi aku bilang, kalau UI itu pokoknya fokus pada tampilan. Apapun yang bisa kalian lihat itu masuknya ke user interface. Nah, kalau UX itu pada experience-nya, jadi pada pengalaman pengguna secara keseluruhan, apapun itu. Jadi, seberapa efisien produk tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Jadi, analogi itu bikin analogi seperti restoran ya, contohnya teman-teman. Jadi, kalau misalkan UI itu kalau di restoran kayak apanya? UI itu kayak kasirnya, bentuk kasirnya tuh seperti apa, ada orangnya di situ yang melayani kita. Nah, kalau misalkan UX-nya itu prosesnya ketika kita mau memesan, ketika kita ngomong ke eh, pihak kasirnya atau waitersnya, terus habis itu ketika kita sudah berhasil memesan itu tuh UX-nya. Jadi UX itu seperti proses atau pengalaman ketika kita mau melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau UI itu apapun yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kita fokus ke user interface dulu. Oke,
yang pertama, proses kerja UI itu seperti apa sih? Kan di sini pasti ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah pernah mendesain UI UX atau bikin suatu desain aplikasi, website atau apapun itu misal atau dashboard juga. Jadi proses kerja UI-nya ini itu yang pertama kalian perlu riset UX-nya dulu. Jadi mungkin kemarin kan Kak Anet pihak dari GDGOC sudah nge-share yang kalian milih tema project yang SDGs itu, di situ kenapa sih kita tuh meminta kalian untuk berdiskusi dengan kelompok kalian karena untuk bikin suatu desain UI UX tuh kalian harus udah tahu dulu tema yang mau kalian ambil apa, terus habis itu study case-nya tuh seperti apa, case study studi kasus yang kalian ambil itu contohnya seperti apa. Studi kasusnya tuh tidak harus sesuatu yang ada gitu ya. Mungkin kan biasanya kalau misalkan di corporate atau di perusahaan-perusahaan biasanya kan kita membuat suatu aplikasi atau suatu apa kan karena udah ada studi kasus yang secara nyata gitu ya. Nah, kalau dari kalian ini untuk proyek ke depannya itu kalian bisa ambil dulu beberapa kasus lalu kalian bikin kasus itu tuh misal secara rata-rata nih ya, rata-rata di dunia ini ada beberapa masalah yang seperti ini dan kita ngambil masalah ini untuk apa namanya dijadikan studi kasus kelompok kita. Jadi nanti kita bikin desain itu menyesuaikan studi kasus yang sudah kalian ambil. Jadi studi kasus yang kalian ambil untuk tema project ini tuh nggak harus ada sumbernya yang benar-benar real gitu ya. Kayak misal dari jurnal ini gitu itu nggak usah seberat itu. Jadi apapun itu aja studi kasusnya sesuai tema yang sudah kalian tentukan. Jadi kan di tema yang kemarin kita ambil SDGs. Nah, di SDGs itu eh, ada beberapa anakan tema kan yang diberikan, yang dicantumkan. Nah, nanti kalian bisa pilih salah satu dari situ. Nah, di sini kenapa aku bilang itu berhubungan dengan riset UX? Karena dari riset UX ini kalian tahu apa aja yang misalkan user atau pengguna yang nantinya bakal pakai desain kalian ini, produk kalian ini, kita sebutnya produk aja ya lebih enak, biar lebih enak. Apa yang usernya bakal dari pakai produk kalian ini tuh kira-kira lebih mudah tuh seperti apa gitu. Yang dibutuhin sama pengguna tuh apa aja. Jadi nanti di riset UX ini kalian sudah ngerti juga fitur-fitur yang akan dicantumkan tuh apa saja. Jadi kenapa sih di sini ada beberapa role biar kalian collab satu sama lain. Karena yang pertama untuk riset UX ini juga bisa dibantu sama role dari hustler gitu. Nah, terus habis itu kita bisa bisa ngobrol-ngobrol juga dari role hackernya tuh akan seperti apa gitu. Nah, di riset UX ini tuh yang aku bilang ini tuh adalah langkah awal ya teman-teman. Jadi langkah awal sebelum kalian akhirnya menjalankan atau mengerjakan proses-proses atau step-step yang selanjutnya. Jadi di langkah awal ini itu kalian benar-benar perlu banget untuk ngenotes ya. Jadi kan ada beberapa hal yang harus dicari kayak misal identifikasi masalahnya dulu, terus habis itu yang kayak tadi aku bilang fiturnya, terus solusinya. Jadi fitur sama solusi itu bisa satu linear ya. Jadi ketika kita udah tahu solusinya apa dari masalah yang kalian ambil, terus habis itu nanti tinggal kita bikin fiturnya. Terus selanjutnya ada information arsitektur. Di sini ada information arsitektur. Aku tampilin information arsitekturnya dari Spotify ya. Jadi setelah riset kita tuh perlu menyusun struktur informasinya. IA ini tuh ibarat denah rumah gitu guys. Nah, kalau dari awal salah mau dipercantik gimana pun itu ya bakal bikin orang nyasar. Jadi kalau IA ini kurang lebih sama seperti user flow. Jadi kita itu benar-benar harus ngerti dulu dari riset UX itu kan kita akan menentukan ya bikin bikin misal bikin platform apa, bikin produk apa. Nah, kalau udah ada kan udah ada fitur-fiturnya nih. Fitur-fiturnya misal kalian mau ada home, terus habis itu ada pencarian, terus ada library kayak Spotify punya ini. Nah, terus habis itu nanti kita tinggal bikin denahnya aja. Dari home ini tuh ada fitur apa aja. Terus habis itu ada di fitur pencariannya ada fitur apa saja anakannya. Jadi ini tuh seperti denah rumah gitu guys. Ibaratkan kita simpelnya IA ini atau information architecture ini tuh seperti denah rumah gitu. Nah, selanjutnya di sini kita ada wireframe. Kenapa sih wireframe itu penting? Jadi untuk sebenarnya ada beberapa tantangan yang dirasakan atau dialami oleh UI UX designer itu
kita kebingungan ya, gimana sih, aku tuh udah punya ini nih, udah punya apa, udah punya ide, aku tuh udah tahu gambarannya bakal kayak gimana bikin suatu desain, tapi aku nggak tahu cara implementasinya gimana, aku nggak tahu misal di hero section atau di bagian atas itu tuh aku bakal nyantumin apa. Nah, fungsinya wireframe ini itu kalian membuat suatu sketsa dulu. Jadi entah kalian mau digambar dulu di kertas juga nggak apa-apa, atau kalian habis itu mau bikin lewat Figma, itu pakai shape, pakai tools, itu juga nggak apa-apa. Intinya ini tuh seperti gambaran kasarnya aja gitu. Jadi ini tuh bisa menunjukkan alur informasi bagi user untuk dapat mengoperasikan produk. Jadi misal nih kalian kalau kalau mau mengembangkan suatu suatu desain gitu ya. Nah, pertama kan bikin wireframe dulu, bikin wireframe terus mungkin nanti kalian bisa bahas sama role yang lain kayak guys, ini aku udah punya gambaran seperti ini sketsanya. Nah, di wireframe ini itu sebenarnya bisa digabungkan dengan tahapan prototype. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering menggunakan Figma, ada di situ fitur namanya prototyping. Prototyping itu fungsinya untuk menyalurkan desain-desain antara desain satu dengan desain yang lain. Jadi ketika kita ngeklik tombol maka akan pindah gitu ya, akan pindah ke tampilan atau screen yang lain gitu. Nah, itu tuh prototype tuh bisa digabungkan atau dikombinasi dengan wireframe gitu. Misal biar kalian juga ngerti alurnya itu seperti apa di awal gitu. Nah, prototype ini juga bisa ditaruh di akhir sebelum sebelum testing gitu. Cuman kalau di sini di yang aku paparin aku prototipe taruh di akhir karena biar nanti sudah ada visualnya gitu ya. Jadi di wireframe ini ya fokus kita bikin sketsanya dulu aja biar kita bisa ngerti gambarannya tuh seperti apa. Nah, kan makan waktu ya guys kalau misalkan nih kalian udah ngedesain satu desain ini udah full nih. Misal kalian bikin website ya, kayak kalian udah bikin homepage-nya, udah bikin landing page-nya, terus kok kalian ngerasa kayak, ih kok ternyata kayaknya hero section-nya jelek gitu, atau ih kok ternyata kayaknya hero section-nya kurang ya. Nah, kalian mending bikin di wireframe-nya dulu aja. Di sketsanya itu kalian bikin beberapa opsi, kayak misal hero section-nya kalian mau bikin navbarnya tuh full di atas gitu, atau misalkan kalian mau bikin, navbarnya mau aku bikin kayak hamburger aja deh, yang diklik bisa beranak gitu. Itu juga bisa kalau kayak gitu. Kayak kalau kalau dari aku pribadi ya, selama ini ngedesain suatu produk itu biasanya aku bakal bikin opsi itu di wireframe-nya dulu. Jadi aku bikin layout-nya dulu kayak kayak gini. Selanjutnya di keempat itu ada flow. Jadi setelah kita bikin wireframe, kayak yang tadi aku bilang kan prototyping bisa dikombinasi di bagian wireframe. Jadi kalau misalkan kita mau masukin itu di wireframe, berarti kita harus sudah punya flow-nya. Flow-nya itu alurnya. Jadi ini tuh kurang lebih sama kayak information arsitektur kayak yang tadi aku bilang denahnya ya. Cuman kalau flow ini tuh bener-bener lebih ke alur detailnya aja. Ya kayak misal nih kita buka home. Kita buka home terus habis itu setelah home ini kita bakal ngarah ke apa namanya kemana aja. Jadi dari home ini ada beberapa anakan fitur kayak misal contohnya kita ibaratkan kayak mobile kan punya navbar di bawah ya. Biasanya kan ada fitur-fitur tuh, ada beranda, terus habis itu ada profile atau settings, ada pencarian, ada wishlist misal. Nah, itu nanti kalau semisalkan kita klik salah satu fitur itu atau kita klik salah satu navbar navigation bar itu akan mengarah kemana. Jadi flow ini itu dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna tuh nyaman menggunakan produk. Jadi kayak misal pengguna tuh nggak kebingungan gitu loh. Jadi kalau udah ada flow-nya, kita udah ngerti dari awal sampai akhir itu seperti apa gitu. Selanjutnya, kelima ini ada desain sistem. Sebenarnya untuk desainer, untuk sebagai UI UX designer, desain sistem ini wajib dan gak wajib ya hukumnya. Karena ada beberapa orang yang memang mereka lebih suka menggunakan desain sistem. Desain sistem tuh apa sih guys? Desain sistem itu adalah suatu kayak library gitu untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama kayak seperti komponen desain UI, seperti icon, font, color palette, terus habis itu intinya semua lah, ada icon juga. Nah, ini contohnya kayak misalkan button. Kalau misalkan kalian pakai desain sistem,
button itu kalian bisa edit. Kenapa sih kita pakai desain sistem? Oke, maaf ya. Jadi aku ulangi lagi, kenapa kita pakai desain sistem? Biasanya desain sistem ini digunakan untuk desain yang berulang. Jadi saking banyaknya screen, saking banyaknya patch, itu kita pakai desain sistem. Fungsinya apa? Biar kalau semisalkan tiba-tiba nih pengguna, aduh, misal kalian udah bikin 100 desain, contohnya ya, nggak muluk-muluk sih, kayak misal 20 desain lah ya, 20 desain yang berulang gitu. Nah, itu kalian di setiap desainnya itu mayoritas ada button yang sama gitu. Terus tiba-tiba user itu bilang, ih aku nggak suka nih ternyata sama button ini. Kan nggak mungkin ya guys kita ngeganti satu-satu di 20 desain. Fungsinya komponen atau desain sistem ini adalah kalau misalkan kita pakai pakai ini, kita cuma ganti di komponennya ke generate ke semua desain yang ada di situ gitu. Untuk di penjelasan lebih lanjut tentang desain sistem, aku bakal jelasin di skill camp kedua. Nah, selanjutnya itu ada desain UI setelah tadi kita bikin wireframe, terus habis itu flow. Terus kalau misalkan kalian menggunakan desain sistem, kita di sini bisa langsung lanjut ke desain UI-nya aja. Nah, jadi UI designer itu harus mempercantik ya sketsa dengan paduan warna, terus habis itu tipografinya juga atau kayak font-font teks-teks yang akan kita masukin tuh apa aja, terus habis itu transisi antar halamannya, kayak per section ini misal apa namanya kalian mau kasih background uang lainnya, itu kita main main visual tuh di desain UI ini, di proses ke-6 ini. Sebenarnya ini menurut aku ya, ini tuh proses yang paling seru karena kita bisa explore, kita bisa cari warna, terus habis itu kita bisa juga memadukan antara icon nih, icon, terus habis itu tipografi, terus kita elemen-elemen yang kita gunakan, terus kayak misal aset-aset seperti image ini ya. Nah, ini salah satu landing page yang aku cantumin itu dari salah satu studio yang ada di Indonesia. Jadi ini tuh tentang agrikultur website gitu ya. Nah, kan di sini ada ini namanya hero section ya, guys. Ini tuh namanya hero section dan ini namanya navbar. Terus ini tuh section selanjutnya. Terus ini ada section about us. Nah, kita tuh di desain UI ini tuh fungsinya kita menggabungkan seluruh section gitu. Jadi sebelumnya kan kita sudah punya wireframe. Jadi di sini kita kembangin lagi, terus habis itu kita kombinasiin section-section yang sudah kita buat gitu. Nah, tinggal kita masuk-masukin aja nih, kita bikin warna yang kiranya kiranya sesuai atau warna yang mungkin tonnya sama gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kalian mau cari aman dalam ngedesain suatu produk, ambil aja beberapa warna gitu. Jadi jangan lebih dari dua, karena kalau misalkan lebih dari dua, itu nanti kalau kalian masih kurang paham atau kalian masih kurang pinter dalam nyocokin warnanya, nanti akan warnanya tuh nabrak-nabrak. Tapi sebenarnya balik lagi, kalau kita sebagai UI UX designer, itu punya ciri khas masing-masing. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian mau mencoba buat nabrak-nabrakin warna kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini di desain UI juga ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kayak misal pemilihan font itu yang baik itu tidak lebih dari dua jenis font. Jadi misal di satu desain kalian mau pakai dua jenis font yang berbeda itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu maka akan mengurangi nilai UI-nya. Jadi balik lagi UI itu kan kita mementingkan estetikanya juga. Cuman seperti yang aku sering bilang dan aku sampein, kalau kita tuh nggak cuman mementingkan keestetikannya aja, tapi kita juga mementingkan pengalaman pengguna. Buat apa sih kita punya desain yang bagus kalau pengalaman penggunanya kurang gitu ya? Nah, selanjutnya ini ada prototype. Yang ketujuh ada prototype. Jadi prototype itu adalah versi awal ya dari percobaan sebuah produk atau desain yang sudah dibuat. Sebenarnya ini buat menguji konsepnya aja sama fungsinya. Jadi biar kayak sebelum di develop sama role hacker,
itu kita punya gambarannya dulu. Kalau misalkan dari patch pertama pindah ke patch 2 itu nanti bakal muncul apa kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya ada testing. Yang terakhir tuh ada testing. Testing tuh memang sangat penting ya. Jadi pengujian ini tuh dilakukan untuk mengevaluasi sebuah produk dengan memberikannya kepada pengguna atau user. Jadi sebelum akhirnya di-develop, kita biasanya ngasih dulu ke penggunanya, coba nih dicobain, aku udah ada prototipe-nya, mungkin bisa langsung dicobain gimana. Mereka tuh udah punya gambaran kalau misalkan login tuh kayak gimana, terus habis itu selanjutnya dari patch pertama dari beranda kita mau ke fitur-fitur itu gimana. Jadi prototipe itu seperti gambaran awalnya gitu sebelum sampai akhirnya di develop. Nanti kalau misalkan udah setuju semua, udah oke semua, baru bisa langsung di develop gitu setelah testing dan juga soft feedback. Oke, selanjutnya ini ada 4K UI design consideration. Jadi yang pertama, yang paling penting itu adalah patch layout. Jadi tata letak dari suatu desain gitu. Penempatan elemen di halaman itu harus mudah dipahami oleh pengguna teman-teman. Jadi kayak yang aku bilang, kenapa sih wireframe itu penting? Kenapa kita penting dalam membuat sketsa untuk suatu desain? Karena kalau semisalkan tata layoutnya itu berantakan, kayak misal tiba-tiba nih ada gambar di ujung sana, ada tulisan di ujung kiri, nggak konsisten gitu, hierarkinya tuh nggak kelihatan itu buat apa gitu. Ntar pengguna yang ada mah malah bingung. Orang yang mau pakai platform kalian tuh nanti endingnya akan kesusahan gitu. Nah, jadi desainer itu harus membuat keputusan yang sangat cermat seperti di mana menempatkan header dan seberapa banyak ruang kosong yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa jenis desain yang memang mungkin lebih banyak white space-nya ya. Tapi mungkin kalau untuk desain-desain yang akan digunakan oleh masyarakat itu sangat disayangkan jika terlalu banyak white space-nya. Jadi kita harus memanfaatkan white space atau ruang kosong itu semenarik mungkin, sebaik mungkin gitu. Jadi gimana sih caranya biar kita tuh bikin desain yang gak boring gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya itu ada warna dan font yang harus dipilih. Jadi kayak yang aku bilang, kalau kalian mau bikin suatu desain, diusahakan warnanya itu jangan terlalu tabrak-menabrak ya. Kalau untuk masyarakat ya teman-teman. Karena mungkin sekarang kayak misal kita mau bikin website smart city gitu, tapi warnanya tabrakan. Kayak misal nih, ada warna biru, sorry, ada warna biru, tuh habis itu ada warna kuning, ada warna pink, ada warna hijau, itu kan menyakitin mata ya kalau misalkan kita pakai untuk sehari-hari gitu. Nah, kita tuh harus pintar-pintar milih warnanya. Warnanya juga biasanya yang soft-soft. Terus mungkin warna biru kan identik dengan kesehatan, keuangan gitu ya. Itu kita harus pintar-pintar aja nyari nyari warna. Mungkin kalian bisa explore, kalian bisa riset dulu warna-warna yang kira-kira tuh digunakan itu mayoritas warna apa. Cuman memang biasanya ada desainer yang mereka tuh cukup berani untuk memulai hal baru. Kayak contohnya nih, di situ tuh sebelumnya misal warna kesehatan itu kan identik dengan warna biru misal. Terus mereka bakal coba, oke kita bikin platform kesehatan kita coba warna ungu gitu. Itu ada juga desainer yang kayak gitu. Karena biasanya mereka pengen membuat pembeda dari yang biasanya desainer-desainer itu lakukan. Nah, font yang dipilih itu juga harus konsisten dan mudah dibaca. Jadi ada aturannya juga untuk pemilihan font. Nanti aku bakal bahas di skill camp kedua untuk font-fontnya itu yang digunakan minimal itu berapa. Jadi kalau misalkan contohnya di mobile paling kecil itu yang dipakai itu 12. Kurang dari 12 itu sangat tidak dianjurkan karena otomatis user itu ngelihat fontnya itu akan sangat kecil kalau di bawah 12 gitu. Nah, selanjutnya ada interactive elements. Jadi mereka tuh melingkupi tombol, terus habis itu menu dan elemen lainnya. Kenapa sih mereka tuh harus didesain dengan baik agar pengguna tuh mudah dalam berinteraksi dan merasa nyaman saat menggunakannya. Jadi percuma kalau misalkan kalian bikin tombol, misal terlalu banyak efeknya nih, efeknya 3D gitu, tapi kalau ternyata pengguna yang sedang bukan memesan ya, kayak yang dijadikan tujuan utama platform kalian dibikin itu nggak suka,
ya buat apa gitu kalian bikin tombol bagus-bagus gitu. Nah, selanjutnya itu ada wireframe dan prototype fidelity. Jadi desainer itu membantu mengubah wireframe dan prototype sederhana menjadi desain interaktif yang siap dipakai. Selanjutnya, aku mau ngebahas tentang desain estetik. Jadi desain estetik itu tuh seperti apa sih? Nah, desain estetik itu adalah elemen visual seperti bentuk, keseimbangan, terus habis itu ruang kosong, skema warna, dan tipografi yang digunakan oleh desainer untuk mempengaruhi emosi audiens gitu. Jadi yang kayak yang aku bilang, desain estetik itu tuh sangat menarik ya memang ya. Tapi memang kalau misalkan UX-nya kurang bagus tuh buat apa gitu. Jadi praktek ini tuh menghasilkan desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memenuhi keinginan dan kebutuhan pengguna. Kenapa sih apa namanya desain estetik tuh kayak bermakna? Kenapa sih desain estetik tuh sangat penting gitu ya? Karena otomatis kalau kita punya desain yang sangat menarik, desain yang bagus, yang estetik, kita bakal bikin memori first impression mereka. Jadi memberikan kesan pertama yang sangat kuat agar pengguna itu tertarik untuk menjelajahi produk atau solusi yang sudah kita bikin tuh lebih lanjut. Jadi mereka akan bertahan di situ. Nah, terus habis itu yang kedua juga, li- aku minta kalau misalkan kita bikin desain estetik itu kita libatkan audiens target dengan desain yang unik dan mudah dipahami. Yang kira-kira tuh bakal kayak, wah ternyata keren banget ya aplikasi ini gitu. Terus yang kedua, meningkatkan citra merek. Jadi kenapa sih desain estetik itu penting ya? Karena kita bisa meningkatkan citra merek dan kredibilitas dengan menyampaikan pesan. Kalau misalkan kalian bikin suatu produk di perusahaan, jadi perusahaannya tuh jelas melalui estetika desain yang sederhana dan elegan. Bisa aja suatu perusahaan atau bisa aja suatu platform itu tuh terkenal karena desainnya itu bisa juga gitu. Selanjutnya kita ke user experience. Jadi 5 langkah untuk mendapatkan suatu UX yang baik itu yang pertama kita harus research dulu. Jadi pahami siapa pengguna dan masalah mereka. Jadi yang pertama kita, seperti yang aku bilang tadi, kita perlu melakukan riset mendalam untuk mengetahui kebutuhannya mereka tuh seperti apa. Terus habis itu kita juga perlu menganalisis saing untuk menemukan peluang produk. Cuman memang kalau untuk di project kalian ini, kalian nggak harus sekompleks itu gitu guys. Jadi kalian sebagai desainer itu nggak harus sekompleks itu ya. Asal kalian udah bikin desain, desainnya udah UX-nya udah bagus, hierarkinya juga udah bagus, itu udah oke nggak apa-apa. Itu udah bisa bikin jadi suatu produk. Sebentar ya guys, aku minum dulu. Udah bikin jadi suatu produk itu menarik gitu. Nah, kalau semisalkan user dan competitor research ini itu dibutuhin emang di desain-desain yang cukup kompleks kayak misal untuk di startup, untuk di perusahaan-perusahaan besar itu memang harus ada seperti ini. Nah, cuman kalau misalkan kalian di project ini nggak harus sekompleks itu. Nah, selanjutnya itu kayak yang aku bilang itu information arsitektur tuh penting. Ini juga ada di UX. Jadi kita tuh membangun struktur produknya itu jadi lebih jelas. Terus kita mengatur navigasinya juga, alurnya juga. Jadi kalau misalkan ada IA-nya, itu tuh lebih mudah gitu guys, lebih enak dilihatnya gitu biar kita tuh ngedesainnya juga lebih gampang. Nah, selanjutnya juga apa namanya ada wireframing dan prototyping juga, terus habis itu ada testing dan iteration juga, jadi kita melakukan uji coba, terus iteration tuh kita balik lagi dari step awal, kita ngecek dari step awal apakah sudah baik dan benar atau belum sampai step akhir gitu. Nah, selanjutnya ada ongoing updates ya, jadi setelah eh, produk ini diluncurkan, terus kita memperbaiki dengan pembaruan berkala. Jadi misal nih, kalian buat besok bikin project, kalian mau awalnya, aku mau bikin 3 fitur aja deh, terus habis itu, tapi ada beberapa fitur yang bakal aku tambahin, cuman emang itu nanti pembaruannya secara berkala gitu. Itu juga bisa kayak gitu, guys. Nah, di sini ada 2 metode research. Jadi ada kuantitatif research dan ada kualitatif research. Kalau kuantitatif itu menggunakan data numerik dari sampel besar untuk memahami apa yang dilakukan pengguna. Jadi memang ada sumbernya. Terus habis itu biasanya melibatkan analisis statistik dan data analitik untuk mengidentifikasi pola perilaku dari suatu user. Contohnya kayak kita melacak berapa kali pengguna mengeklik tombol eh,
CTA atau call to action pada halaman web baru dibandingkan dengan versi lama. Jadi emang kita tuh menganalisis ya gerak-geriknya pengguna itu seperti apa gitu. Nah, kalau kualitatif research itu mengumpulkan feedback subjektif dan pengalaman pribadi dari pengguna itu sendiri. Jadi kita tuh memberikan wawasan mendalam tentang mengapa pengguna melakukan sesuatu dalam alur tertentu. Nah, ini tuh di sini di qualitative research itu tuh ada dua jenis utama. Yang pertama ada penelitian sikap yang meneliti persepsi dan keyakinan pengguna terhadap pengalaman mereka. Yang kedua ada penelitian perilaku, di mana mengamati tindakan pengguna secara langsung saat berinteraksi dengan produk. Jadi kalau qualitative research itu lebih ke face to face. Jadi kita ngelihat ketika user itu tuh lagi menggunakan atau mengoperasikan produk yang sudah kita bikin. Itu hasilnya kalau sudah di prototyping biasanya. Jadi rata-rata kalau misalkan sudah ada di tahap prototyping, kita share prototipenya, terus habis itu biar pengguna atau masyarakat itu bisa nyobain dulu sebelum akhirnya develop gitu. Jadi kita bisa ngelihat interaksinya pengguna itu dengan produk yang sudah kita bikin. Selanjutnya di sini ada 3 benefit dari UX. Yang pertama itu ada ada validasi desain kalian. Jadi uji apakah desain Anda itu mencapai tujuan proyek dan membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan mudah. Kayak misalnya, apakah pengguna itu dapat memesan barang dengan lancar di platform Anda. Jadi fungsinya UX ini untuk ngetes kayak kira-kira user itu tuh lancar nggak sih pakai eh, produk dari kita, desain yang kita bikin. Jadi emang UI UX desain itu sangat dibutuhkan di dalam jalannya suatu produk atau suatu platform atau apapun itu. Jadi kalau misalkan suatu aplikasi itu tidak ada UI UX desainernya, ya hasilnya nggak akan bagus gitu. Nah, terus selanjutnya dari riset UX mengungkapkan apa yang pengguna itu butuhkan. Sehingga kita tuh bisa menciptakan produk yang benar-benar memuaskan buat mereka gitu. Selanjutnya kita kita tuh apa namanya mengefisiensikan waktu ya. Jadi kalau misalkan UX-nya baik, kita nggak akan makan waktu lama dalam menggunakan suatu produk gitu. Tapi kalau semisalkan UX-nya jelek kan otomatis nanti kayak kebingungan kan user. Kayak ini, aduh pakai ini gimana ya? Kalau misalkan contohnya apa namanya mau delivery order ada aplikasinya gitu tapi ternyata UX-nya tuh kurang bagus. Nah, itu kan kalian nanti pasti bingung ya kayak aduh gimana ya caranya biar biar apa namanya biar bisa orderannya tuh lancar gitu. Terus kalau semisalkan UX-nya bagus juga kita bisa bikin pengguna itu tuh betah di platform atau produk yang sudah kita bikin gitu. Nah, selanjutnya nanti tools yang akan kita pakai itu ada Figma ya teman-teman. Seperti biasa mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah sering menggunakan Figma. Jadi satu-satunya tools yang bakal aku sampaikan ke kalian tuh ya Figma. Karena Figma tuh mudah banget ya guys untuk kita ngedesain UI gitu. Nah, selanjutnya di sini ada resource guys. Ada beberapa platform yang sangat penting buat kalian nanti cari referensi. Yang pertama ada Mubin. Nah, Mubin itu kalian bisa cari apa namanya platform-platform yang sudah ada kayak misal Gojek itu desainnya ada kumpulannya di Mubin, terus habis itu ada Grab, terus ada beberapa lah aplikasi-aplikasi yang sudah ada gitu ya. Terus ada Unsection. Unsection itu ini lebih ke section-section masing-masing section. Jadi kalau misal kalian mau cuman cari hero sectionnya doang, headernya doang, bagian atasnya doang, di sini ada beberapa referensi, ada banyak sekali referensi dan section, ada testimoni, ada CTA, macam-macam, ada footer juga, itu ada dikumpulkan di unsection ini. Ada font share. Font share kalau kalian mau download font secara gratis tuh ada di font share. Nah, selanjutnya ini ada Saaspo. Saaspo itu adalah platform referensi buat kalian misal bikin website SaaS gitu contohnya atau website yang bukan SaaS juga bisa kalian ambil referensi di sini gitu. Nah, selanjutnya ada logo Ipsum. Logo Ipsum itu kalau kalian butuh logo tapi kalian males bikinnya, terus kalian cuma mau bikin produk aja yang biasa, kalian bisa ambil logo Ipsum gitu. Nah, ada icon set juga. Icon set di sini aku cantumin hak icon. Jadi kalau hak icon itu apa namanya? Dia lebih soft gitu ya. Kalau kalian mau pakai yang lain bisa pakai fosfor juga. Ini bisa diakses di Google atau di mana.
Selanjutnya kita ke human design ya guys. Jadi human design ini itu kita yang pertama kita harus define the problemnya dulu itu seperti apa. Kita harus mengidentifikasi untuk kita bikin desain yang manusiawi gitu ya. Itu kita harus mengidentifikasi dulu teman-teman masalah utama yang bisa diselesaikan oleh produk yang sudah kita bikin itu tuh apa. Biasanya kita tuh mengajak tim, kita mengajak role-role yang lain untuk define the problem gitu. Biasanya di sini ya aku saranin itu kalian pakai Figma Jam atau FigJam. Jadi itu lebih gampang. Nanti kita juga juga bakal pakai Figma Jam itu. Nah, selanjutnya ada Gather User Research. Jadi kita gunakan riset penggunanya dulu. Ini tuh pendekatan ya antara desain dan juga human gitu dengan manusia dengan user. Nah, selanjutnya ada generate ideas. Jadi, kita tuh berdasarkan wawasan dari riset pengguna, kita harus menghasilkan ide-ide yang kreatif yang bisa mengatasi masalah yang ditemukan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada build prototype. Jadi memang prototype itu sangat penting ya kalau kita lihat karena aku beberapa kali mencantumkan prototype, prototype, prototype gitu. Jadi emang prototype ini sangat penting di akhir sebelum akhirnya di develop. Jadi kan biasanya ya guys, antara UI UX designer sama developer itu tuh ada miskomunikasi. Biasanya nanti dari desainernya, aku mau dibikin kayak gini, tapi developernya bilang, udah nggak bisa ternyata diginiin gitu. Nah, biasanya kalau biar mempermudah itu UI UX desainernya itu bikin dulu prototipenya. Kenapa tuh prototipe penting? Biar biar nanti developernya atau hackernya, bagian hackernya itu lebih mudah dalam mereka itu ngedevelop suatu produk yang sudah kalian desain gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya kita bisa uji testing di prototype dengan pengguna kayak yang tadi aku bilang. Nah, di sini ada kesalahan umum dalam UI UX. Jadi, biasanya kan kalian, aduh, kesalahan umum yang biasa terjadi itu apa aja sih ya? Biasanya itu kesalahan umum yang sering terjadi, itu yang pertama, desain itu terlalu rumit, guys. Desain itu kalian bikin tuh terlalu kekinian misalnya contohnya kan tergantung ya target audiensnya kalian tuh apa. Misal kalian mau bikin desain atau suatu produk itu target audiensnya milenial. Kalau milenial itu kan kita nggak bisa bikin desain-desain yang kekinian, kayak misal yang culture-culture gitu ya. Kalau bikin yang culture-culture, itu nanti yang ada generasi milenialnya tuh kebingungan. Jadi kalau misalkan kalian bikin desain yang terlalu rumit, pengguna itu merasa bingung dan ngerasa terjebak dalam elemen-elemen yang berlebihan. Kayak misal gambar yang terlalu banyak tapi itu bukan ada di bagian galeri misalnya. Nah, itu kan otomatis bakal bingung ya, ini apa sih? Gambar kok banyak banget gitu. Nah, selanjutnya kalian itu sebagai desainer tidak memperhatikan aksesibilitasnya. Jadi desain yang tidak inklusif mengurangi pengalaman pengguna dengan disabilitas. Jadi kalian tuh di sini di poin kedua itu kalian harus memastikan pengguna itu kontras warnanya harus cukup, teks alternatif untuk gambarnya juga. Jadi kayak kalian itu secara tampilan tuh harus pinter-pinter ngebikin. Memang ada rumusnya ya sebenarnya. Rumus tuh bukan dalam artian kayak rumus matematika kayak gitu enggak ya guys, enggak sesusah itu dalam desain. Jadi desain UI UX itu memang ada aturannya kayak misal jarak itu harusnya tuh genap. Jadi ukuran itu semua tuh genap, tidak boleh ganjil atau tidak boleh koma-koma gitu ya. Karena biar apa? Biar lebih mudah, biar lebih gampang bagian hackernya untuk ngedevelopnya juga. Terus habis itu biar lebih enak juga sama usernya waktu kita pakai suatu produk itu gitu. Nah, yang poin ketiga kesalahan umumnya itu ada mengabaikan pengujian pengguna. Jadi kadang ada orang tuh bikin desain, udah sampai prototyping, tapi nggak diserahin ke user buat ini buat diuji. Jadi udahlah nggak apa-apa kayak gini, ntar dia juga suka. Nah itu tuh biasanya tuh masuk tuh di gambaran besar kesalahan umum dalam UI UX. Jadi desain yang tidak diuji dengan pengguna tuh dapat berujung pada kegagalan. Buat apa kita bikin desain kalau kita nggak apa namanya bikin uji testing sama penggunanya gitu kan ya? Karena kan endingnya juga yang bakal make si penggunanya itu. Nah, yang keempat itu biasanya tidak konsisten yang aku bilang itu. Misal nih subtext ya atau body text di setiap desain itu tuh kan apa namanya harusnya ada ukurannya ya. Misal kita bikin landing page di section pertama, misal di hero section.
Kalau di hero section emang itu dikecualikan ya, terkecuali. Misal di section kedua kayak about us gitu. About us di situ body text-nya kalian ukurannya 20 misal. Tapi di section selanjutnya, di bagian selanjutnya kalian 16. Nah, itu harus dihindari teman-teman. Karena apa? Kita harus tetap menjaga kita harus tuh tetap konsisten gitu dalam ngedesain. Kalau misalkan nggak konsisten, nanti secara visual, secara estetika itu bakal kurang. Kalau yang misalkan sudah biasa melihat, mungkin kalau orang-orang yang memang belum terbiasa dengan UI atau tidak terbiasa menggunakan platform-platform, kalau ngelihat tekstan sama, ini judul, sama ini keterangan deskripsi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang sudah biasa dia bergelut di dunia teknologi, mereka tuh butuh platform-platform. Itu kalau misalkan teksnya, gambarnya, elemennya itu tidak konsisten, itu sangat tidak enak di mata gitu. Jadi itu bakal mengurangi nilai desain kalian. Nah, nanti aku saranin di project yang selanjutnya, kalian sebagai UI UX designer atau sebagai role hipster, itu harus konsisten teman-teman. Misal kalian mau bikin body textnya tuh ukurannya 16, semua harus 16. Nggak boleh ada yang bukan 16. Nah, misal section kedua sampai section terakhir headingnya kalian pakai H2 ukurannya misal 48. Semua harus 48. Entah yang di section pertama ada 2 line kayak misal saking panjangnya ada di line berikutnya gitu. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting ukurannya itu 42 misal kayak gitu ya. Nah, tapi diusahakan juga untuk desain yang baik itu semua harus konsisten. Misal yang pertama itu jumlah katanya ada 6 kata. Jadi misal itu ada 2 line. Di section berikutnya itu juga 2 line. Kurang lebih 6 sampai 7 kata gitu. Biar apa? Biar terlihat konsisten, biar terlihat bagus. Kayak, masa di section yang pertama cuman ada 1 line, yang kedua lebih panjang, yang ini lebih pendek kan agak aneh ya sebenarnya kalau kita menggeluti dunia UI UX itu seperti itu teman-teman. Jadi kita harus konsisten, kita harus teliti dalam suatu suatu produk yang akan kita desain. Kenapa sih hal itu penting? Karena kita sebagai UI UX designer itu kita harus menjual apa yang sudah kita lakukan, kayak apa yang sudah kita berikan di dalam desain. Jadi kita harus all out ke desain yang kita bikin gitu. Nah, selanjutnya ada umpan balik dari pengguna. Kunci kunci sukses desain yang terus berkembang itu tuh butuh apa aja sih? Kita tuh harus butuh proses pengumpulan umpan balik. Jadi kita harus pastiin teks itu memiliki kontras yang cukup dengan latar belakang untuk meningkatkan keterbacaan. Terutama ya bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Kayak misal nih, kayak aku kan pakai kacamata. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga pakai kacamata ya. Nah, di situ eh, nantinya kalau semisalkan kalau kalian bikinnya teksnya terlalu kecil gitu ya kan kita rabun nih, rabun jauh ya. Terus habis itu nanti akhirnya kan nggak kelihatan gitu kan. Nah, terus habis itu di situ kita harus survei dulu. Kita menggunakan survei untuk mengumpulkan data kuantitatif dari penggunanya. Itu seperti apa. Selanjutnya, kita kalau misalkan mau ngumpulin feedback, kita bisa lewat wawancara juga. Jadi kita ketemu nih sama user lagi ngelakuin testing dari project yang sudah kalian berikan atau produk yang kalian berikan, karena nanti itu sangat penting ya teman-teman. Terus kita wawancarain, kita bikin beberapa pertanyaan, kayak misal contohnya, gimana, apakah kamu sudah paham dalam penggunaan ini, bagaimana first impression kalian terhadap produk yang sudah kami buat seperti itu contohnya. Terus kayak untuk di fitur ini kalian bisa lebih ngerucutin kayak misal di fitur pertama ini apa yang kalian rasakan, apakah kalian kesusahan. Nah, dari situ nanti kalian bisa olah di apa namanya kayak soft feedbacknya gitu ya. Jadi penyelesaian feedback yang udah kalian dapetin tuh kalian bisa olah kayak oh kemarin user bilang kalau di fitur ini masih agak kurang, masih ngebingungin atau mungkin terlalu banyak teks jadi kita boring gitu. Nah, itu kalian bisa ngasih tahu di situ atau mengolah menjadi desain yang teksnya berkurang atau teksnya lebih minimalis gitu. Selanjutnya di sini ada iterasi berkelanjutan. Jadi desain itu tidak akan pernah selesai, teman-teman. Kalau misalkan kalian bikin suatu desain platform sederhana, kayak misal portofolio gitu ya, portofolio misal kita sebagai mahasiswa, kita pengen punya platform atau website yang kita
munculin portofolio kita, kayak kita pengalamannya sudah seberapa. Nah, itu kan akan terus berkembang ya, kita akan terus bertambah portofolionya kan. Nah, itu makanya aku bilang di sini desain itu tidak pernah selesai. Jadi kalian tuh bisa mengembangin terus desain kalian, kayak misal desain kalian yang ini baru 50%, nanti kalian bisa kembangin terus. Jadi fitur itu kan semakin bukan semakin hari ya, semakin waktu bertambahnya waktu tuh akan bertambah terus ya. Berjalannya waktu, sorry, berjalannya waktu itu akan bertambah terus gitu. Terus selanjutnya ada mengukur keberhasilan UI UX ya teman-teman. Jadi apa sih yang harus diperhatikan untuk mengukur keberhasilan UI UX? Jadi yang pertama itu ada tingkat konversinya. Jadi kita harus ukur seberapa baik desain itu mengubah pengunjung menjadi pengguna atau pelanggan. Jadi mungkin yang biasanya pertama nih, apa namanya, mereka bikin, bukan bikin ya, mereka mau nyoba aplikasi kayak contohnya eh, Gojek ya, kita ambil lagi Gojek karena Gojek kan pasti dipakai semua orang ya rata-rata, atau Grab ya, ojol lah ya, ojek online. Nah, terus habis itu di situ awalnya kita cuma sebagai pengunjung aja. Kita nggak bikin akun, kita cuma ngecek doang, Gojek apa aja sih fiturnya? Gojek itu kayak gini. Kalau semisalkan fiturnya tuh menarik, terus habis itu kalau semisalkan fiturnya itu tuh apa namanya, mudah digunakan, otomatis mereka akan menjadi pengguna atau menjadi pelanggan. Mereka bakal bikin akun pasti. Mereka bakal bikin akun, mereka bakal pakai itu buat kehidupan mereka sehari-hari. Jadi desain yang bagus itu bukan yang kita suka, tapi yang berhasil dipakai sama user. Balik lagi kita sebagai UI UX designer, kalau misalkan kita mau bikin suatu produk atau suatu project, itu kita harus bikin sesuatu hal yang, kira-kira user itu bakal suka sama desain kita gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma mau bikin desain itu untuk kalian pasarin doang ya, kayak misalnya nih aku punya desain kayak gini, yaitu yang kalian suka, nggak masalah. Kalian mau nabrak-nabrakin warna untuk apa namanya, branding diri kalian sebagai desainer, itu nggak masalah mau pakai kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk suatu project atau untuk suatu produk, itu kalian harus apa namanya, membuat pengguna tuh betah gitu. Yang kedua ada tingkat retensi pengguna. Jadi mengukur apakah pengguna itu kembali setelah menggunakan aplikasi atau situs atau produk yang sudah kalian bikin gitu. Jadi kalian tuh kira-kira, kalau menurut aku ya, saran dari aku untuk project nanti itu bikin aja sesuatu yang simple, bikin aja sesuatu yang tidak terlalu kompleks, yang mudah digunakan. Kalau kalian mau kompleks, itu tuh yang mudah digunakan aja guys. Karena kalau misalkan terlalu rumit, dari awal tuh sudah sangat rumit, otomatis first impression penggunanya tuh bakal jelek. Jadi kayak, ini apaan sih? Kok rumit banget, pusing deh pakainya gimana gitu. Nah, kalau misalkan dari awal udah simple, dari awal lebih enak juga, nah itu tuh bakal bikin mereka tuh betah gitu. Nah, terus yang ketiga, apa aja sih yang harus diperhatikan? Waktu yang dihabiskan sama pengguna. Semakin lama pengguna bertahan di platform atau produk yang sudah kalian bikin, semakin tinggi keterlibatannya mereka, semakin bagus berarti desain UI UX yang kalian bikin. Nah, habis itu ada tugas yang sukses diselesaikan. Apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan mudah? Alurnya dengan mudah, seperti membuat pembelian atau mengisi formulir. Jadi kayak contohnya nih, mereka mau beli sesuatu gitu ya. Apakah mereka tuh berhasil bikin, kok bikin, sorry. Apakah mereka tuh berhasil beli sesuatu itu gitu ya? Karena kalau misalkan percuma kan udah bikin desain apa namanya, tentang pembelian e-commerce, misal mereka nggak berhasil beli sesuatu karena apa? Karena susah aplikasinya. Nah, contohnya Shopee nih misal, itu kan gampang banget buat check out ya, makanya semua orang tuh check out, check out, check out, 12 check out ya. Karena apa? Karena UX-nya bagus juga, marketingnya mereka juga bagus. Akhirnya kita tuh nggak mikir-mikir lagi buat check out gitu. Nah, oke, ini sudah bakal ada di akhir PPT yang bakal aku sampaikan. Jadi di sini untuk khususnya untuk member-member GDGOC ya teman-teman, boleh raise hand yang dari member GDGOC Telkom Purwokerto atau reaction. Aku mau lihat ada seberapa banyak yang di sini. Oke, ada Kak Devan. Oke, ada Kak Abista. Oke, lumayan banyak ya di sini. Oke, nah jadi kalian harus perhatiin teman-teman di tugas kali ini itu nggak susah-susah, gampang banget buat kalian. Ini sangat-sangat gampang. Yang pertama itu kalian harus
follow up lagi ya teman-teman sama teman kelompok kalian tentang tema project portfolio member yang sudah apa namanya kakak-kakak kirimin. Jadi kalian nentuin temanya itu apa, tema SDGs yang diambil itu apa, judul projectnya itu apa, sama case study sesuai dengan SDGs yang dipilih. Jadi di sini tuh nanti ada penjelasannya apa namanya tema project portofolionya tuh apa aja gitu. Terus kalau semisal ini tuh deadline-nya hari ini ya teman-teman. Jadi kalau bisa kalian komunikasikan dengan hustler kalian, terus habis itu kira-kira bakal ngambil tema apa, biar nanti kalian gak kesusahan sebagai UI UX design, biar nanti di next skill camp itu kalian udah ngerti gambarnya apa, jadi aku bisa bantuin kalian buat nyari fitur-fitur gitu teman-teman. Kalau misalkan belum dapet temanya, belum dapet judulnya kan susah ya kita sebagai desainer juga mau bikin desainnya seperti apa gitu. Nah, di sini untuk tugas pertama ada yang mau ditanyain? Boleh aku kasih waktu 3 menit ya buat siapa tahu ada yang mau ditanyain terkait tugas pertama atau tema project portfolio member ini. Boleh raise hand aja atau di kolom chat juga boleh tanya. Oke, dari Kak Nur Istiqomah ya. Untuk Kak, untuk proyeknya apakah harus fiturnya itu terintegrasi dengan AI? Iya, betul sekali teman-teman. Jadi diusahakan itu sebaiknya mereka ada hubungannya dengan AI, jadi terintegrasi dengan AI. Jadi ada fitur AI-nya biar apa? Biar bagian role hacker yang AI itu bermanfaat gitu, teman-teman. Mereka juga ikut serta di situ. Jadi memang harus ada AI-nya gitu. Apakah sudah terjawab, kan Nur Istiqomah? Oke, untuk Kak Devan. Permisi Kak, untuk yang deadline hari ini tuh hanya pemilihan tema, judul, sama study case. Iya, betul sekali. Itu hanya untuk yang tema project portfolio member aja. Jadi ini sebenarnya udah di-share dari kemarin-kemarin, cuman emang aku follow up lagi untuk jadi tugas hari ini gitu. Apakah sudah terjawab Kak Devan? Apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Boleh banget nih. Oke, Kak, apakah websitenya ini super desktop dan mobile atau desktop saja ya? Jadi untuk website yang kalian bikin ini support desktop dan mobile ya, diusahakan. Terserah sih kalian kalau misalkan kalian mau bikin yang versi desktop aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau misal mau responsif, misal dibuka di mobile, itu desainnya menyesuaikan mobile juga nggak apa-apa. Itu jadi lebih bagus gitu. Tapi nggak diwajibin. Itu balik lagi ke kalian mau bikin kayak gimana. Apakah sudah terjawab Kak Enzino Faiz? Iya, sama-sama. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Boleh banget ditanyain sampai jam 10.06 ya. Atau misal kalian mau apa namanya mau tanya langsung nanti di akhir konsultasi sama aku juga boleh banget. Siapa tahu ada yang kelompoknya masih belum aktif, kayak gitu juga bisa di follow up lagi.
Karena pastinya biasanya kan ada beberapa yang belum muncul di grup, nanti bisa di tag-tag, di mention-mention di grup, terus habis itu apa namanya minta bantuan PJ-nya juga buat nge-follow up juga bisa. 1 menit lagi ya guys buat tugas yang ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Oke, lanjut ya. Di yang kedua. Jadi yang kedua ini itu deadline-nya atau kita bakal ngebahas ini itu di pertemuan skill camp selanjutnya. Ini tuh simple guys. Jadi kalian tuh menyusun project brief. Sebenarnya kurang lebih sama kayak yang apa namanya? Kayak yang sebelumnya yang ini. Cuman di sini emang lebih sedikit kompleks aja. Nah, di sini tuh kalau yang sebelumnya kan semua orang bisa ngakses ya. Itu ada di spreadsheet gitu kan. Nah, kalau yang ini itu cuman kalian aja yang bisa ngakses sama aku doang yang bisa ngakses. Jadi di sini tuh nyantumin judul projectnya, ada ringkasan masalahnya apa, habis itu ada tujuan projectnya apa, target usernya tuh apa, sama fitur intinya tuh apa. Jadi kalau hari ini itu cuman tentang kayak study case-nya apa, judulnya apa, terus habis itu sama temanya apa. Kalau di sini dia lebih kompleks sedikit aja gitu. Jadi kenapa sih aku apa namanya ngasih deadline sampai pertemuan berikutnya biar pertemuan berikutnya kita bisa ngebahas ini biar kalian bisa langsung mengeksekusi gitu biar kalian juga nanti apa namanya ada gambaran seperti apa. Nah ini nggak harus pusing-pusing, nggak harus ribet-ribet, nggak perlu susah-susah gitu guys. Apa namanya yang mudah-mudah aja. Kayak kalian juga boleh pakai Gemini buat apa namanya buat nyari fitur-fitur atau kalian buat nyari target user, tujuan project atau apa tuh dibebaskan ya guys. Jadi kita nggak menetapkan kalian nggak boleh ini nggak boleh ini enggak, kita bebasin semuanya. Jadi di sini nanti aku bakal share link Figma-nya atau Figma Jam-nya, nanti kalian bisa duplikat filenya terus habis itu nanti kalian bisa langsung ngisi aja gitu dari file yang udah kalian duplikat itu, nanti filenya diganti aja formatnya itu eh, judul projectnya kalian, formatnya judul projectnya kalian, terus habis itu nanti gini, wait, aku ketik aja. Judul project, underscore, gitu ya guys, nanti format Figma Jam-nya. Nah, nanti juga akan ada pengumpulan ininya, pengumpulan link pengumpulannya. Jadi nanti kalian bakal ngumpulin Figma Jam-nya itu di situ gitu. Oke, untuk yang project brief ini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Boleh banget, feel free banget aku buat kalian tanyain kok. Tanyain aja kalau ada mungkin yang masih bingung atau kalian apa namanya? Kalian mungkin bingung, UI yang bagus tuh kayak gimana? Seputar UI UX atau intinya yang masih dalam lingkup UI UX atau dalam UX-nya atau UI-nya misal kalian mau tanyain ke aku boleh banget. Boleh langsung ngetik aja di chat atau mau open mic, boleh. On mic, sorry maksudnya. Permisi Kak, halo. Iya, Kak. Iya, halo, halo. Gimana? Saya saya Agista mau bertanya, izin bertanya Ya, boleh. terkait yang di bagian tadi sebelum ini kan ada kayak pembuatan terkait information architecture ya. Iya, Itu tuh cara buat information architecture yang ibaratnya ke kayak menuju ke target dengan benar dan baik tuh gimana ya? Soalnya saya masih belum oke. paham. Oke, oke, boleh. Terima kasih. Jadi, eh, udah, pertanyaan itu ya. Iya, Kak.
Oke, aku izin menjawab ya, Kak Abista. Jadi cara membuat information arsitektur yang benar itu seperti apa? Cara membuat information arsitektur yang benar itu kita harus mengamati dulu kebutuhan usernya itu tuh seperti apa. Jadi untuk platform yang kita bikin, untuk platform yang bisa digunakan tuh kan mungkin kayak flowchart gitu, kok flowchart, Miro, sorry, Miro. Terus habis itu di Figma Jam juga bisa. Nah, untuk gimana sih caranya kita bisa menentukan? Jadi kalau misalkan kalian sudah apa namanya sudah tahu fitur-fiturnya tuh mau apa aja, sudah tahu juga solusinya dari yang kalian bikin itu tuh eh dari dari masalah yang kalian angkat ya, dari masalah yang kalian angkat kan nanti kalian bakal menghasilkan nih kayak yang tadi nih di project brief kan ada ringkasan masalahnya, ada tujuan projectnya, ada target usernya. Terus ada fitur intinya. Jadi kalau kalian kebingungan untuk bikin information arsitektur yang baik itu seperti apa, sebelum nyusun struktur apapun itu tuh kalian harus tahu dulu produk ini tuh tujuannya apa. Terus habis itu kalian juga harus tahu eh, user tuh kiranya datang ke produk kita itu mau ngapain. Kita tuh bikin produk tuh seperti apa. Jadi kita harus pahamin dulu tujuan produknya dan kebutuhan usernya itu tuh gimana. Nah, misal apa namanya kalian mau bikin website kampus nih misalnya. Website kampusnya itu tujuan usernya bukan lihat struktur organisasi, tapi kalian tuh bikin user itu tuh bisa daftar, cari info jurusan dan lihat biaya, misal contohnya kayak gitu. Nah, bikin informasi arsitektur yang baik itu memang kita yang pertama harus pahamin dulu tujuan produknya itu tuh seperti apa, terus kebutuhan usernya tuh seperti apa. Jadi informasi information arsitektur itu tuh dibuat untuk user ya teman-teman. Jadi emang kita tuh harus ngasih ini ke user gitu. Terus Baik. apa namanya? Kumpulkan semua kontennya dulu terlebih dahulu. Jadi kalian ngumpulin semua kontennya terlebih dahulu, kayak fitur-fiturnya, catat semua konten dan fitur yang ada. Kayak misalnya kalian bakal ada apa namanya fitur yang pertama, misal fitur A, fitur B, fitur C, fitur D gitu ya. Nah, jadi di situ kalian masukin dulu notes dulu ada eh, halamannya tuh ada apa aja, desain screen-nya tuh ada apa aja, fiturnya ada apa aja, informasinya ada apa aja, actionnya itu ada apa aja gitu. Kayak misal contohnya button klik, button submit, button check out gitu ya. Kalian bisa pakai Figma Jam atau kalian bisa bikin lewat sticky notes atau kalian bisa pakai spreadsheet juga bisa. Jadi tahu apa aja yang kira-kira bakal kalian cantumin. Nanti kalau kalian udah bikin, itu baru tinggal kayak yang tadi aku tunjukin. Terus kita back ya ke wait. Jadi kalau gampangannya gini, information arsitektur itu tuh kurang lebihnya sama kayak user flow. Cuman mereka lebih kayak ke gambaran kasarnya aja gitu loh, teman-teman. Jadi kayak lebih ke fiturnya, terus habis itu di dalam fiturnya ini tuh ada apa aja. Kalau user flow kan alur penggunanya ya dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita tuh harus ngelompokin kontennya secara logis gitu. Jadi apa misal nih di sini home kayak di home-nya Spotify kan di situ ada playlistnya, ada apa namanya terakhir kita dengerin tuh apa, kayak gitu-gitu loh guys. Fitur-fitur yang ada di jadi kalau informasi arsitektur tuh kayak lebih kompleksnya tuh mereka itu nyantumin ap- sesuatu yang ada di dalam desain itu. Jadi kayak misal di homepage di situ ada banner, terus habis itu nanti di bawah banner tuh ada fitur, ada beberapa fitur, misal kayak kalau misal kita ambil masalahnya dari travel app ya, dari travel app itu kan pasti ada banner, terus habis itu kita mau misal booking hotel, booking apa, booking misal booking transportasi umum, nah itu yang dicantumin di information arsitektur tuh kayak gitunya. Sedangkan kalau user flow itu kan cuman menyangkut fitur-fiturnya aja kan. Nah, kalau information arsitektur itu tuh isi dalam suatu desain yang kalian buat gitu. Terus habis itu apa namanya? Kalau misalkan udah, nanti tinggal dikumpulin aja.
Kalian tuh bikinnya bisa pisah-pisah guys. Kayak misal kalian mau bikin fitur halaman utama gitu ya. Halaman utama terus kalian cuman bikin kayak gini doang aja nggak apa-apa. Nanti dipisah di sini search. Jadi nggak harus semuanya berkesinambungan kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Apakah sudah terjawab, Kak Abista? Sudah Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya? Kayaknya tadi ada yang on mic ya. Ada yang mau bertanya lagi? Sih, aku mau nanya. Oke, boleh Kak Keila gimana? Sebelumnya maaf, tadi saya kan sempat joinnya terlambat, jadi aku boleh minta tolong nggak dijelasin ulang proyek-proyek atau tugas apa yang akan dikerjakan kita pada hari ini, dan proyek itu nantinya akan dikerjakan secara individu atau dengan kelompok yang sudah dibagikan kemarin ya, Kak? Terima Oke, kasih sebelumnya. iya, Atau terima kasih. sekalian juga aku mau nanya, ini PPT-nya nanti akan di-share nggak ya, Kak? Makasih. Oke, oke, Kak Keila, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita balik lagi ke tugas ya, teman-teman. Karena Kak Keila bertanya. Oke, jadi untuk PPT-nya nanti bakal aku share ya, teman-teman, untuk biar kalian bisa baca ulang. Wait, untuk tugasnya ya, Kak Keila tadi tanya. Jadi untuk tugasnya itu yang pertama menentukan tema proyeknya. Jadi tema proyek portfolio member yang sudah di-share di community ya. Terus habis itu ini deadline-nya hari ini ya Kak. Untuk tema proyeknya tuh deadline hari ini karena kebetulan tugas ini kan sudah dari kemarin. Jadi kalian menentukan temanya tuh apa, tema SDGs yang diambil tuh yang nomor keberapa. Nanti aku mungkin bakal bakal tunjukin ya tema project portofolionya tuh seperti apa. Terus habis itu eh, selanjutnya di tugas yang kedua itu susun project briefnya. Jadi ada judul projectnya, ada ringkasan masalahnya, ada tujuan project, target user, sama fitur inti. Nah, untuk project brief example ini yang aku tunjukin ini contohnya, itu tuh nanti kalian bakal ngebahas sama tim juga, sama kelompok juga. Jadi nggak kalian individu tuh nggak. Jadi emang kalian tetap berdiskusi sama kelompok kalian. Karena kalau misalkan kalian ngerjain sendiri, otomatis kan nanti bakal bakal kesusahan ya. Jadi emang tujuan utamanya ada masing-masing role biar kita bisa berdiskusi. Jadi dari POV masing-masing role tuh seperti apa gitu. Jadi tugas ini bukan individu ya Kak. Jadi tugas ini tuh bersama-sama. Cuman memang untuk yang project brief example ini dikerjakan oleh hipster gitu. Hipster yang punya aksesnya gitu Kak. Apakah sudah terjawab Kak Keila? Sudah, oke. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Iya, sama-sama Kak Keila. Oke, Kak Desi Maulani bertanya, permisi Kak, berarti untuk yang hari ini hanya yang tugas pertama ya Kak? Iya, betul sekali Kak Desi. Untuk yang hari ini hanya tugas yang pertama ya. Untuk tugas yang kedua, yang project brief ini akan dibahas atau pengumpulannya itu minggu depan. Pertemuan selanjutnya, maksudnya pertemuan skill camp kedua gitu. Oke, boleh ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Sama-sama Kak Desi. Boleh banget raise hand atau langsung komen juga boleh di kolom chat kalau ada yang mau ditanyain. Jadi mungkin sekarang aku tunjukin aja kali ya Figma Jam-nya itu tuh seperti apa. Buat mm, mm, mm. Aku stop share dulu. Boleh guys, sambil siapa tahu ada yang mau tanya-tanya atau ada yang mau dijelasin ulang juga boleh banget. Aku sambil
Setuju. Nah, oke guys. Jadi ini tampilan Figma Jam-nya tuh kayak gini ya. Tampilan Figma Jam-nya. Terus nanti kalian cuma tinggal isi aja di sini, misal judul projectnya apa, kayak misal finance gitu atau apapun itu contohnya ya. Ini kayak gini ya, terus habis itu ringkasan masalahnya tuh apa, tujuan projectnya apa, target usernya apa, fitur intinya apa gitu. Kalau misalkan kalian mau nambahin ini juga bisa langsung tinggal kayak gini, ini bakal nambahin ke bawah. Sini kalau ini nggak usah ya, paling ke bawah sih gitu. Kenapa sih aku pakai Figma Jam biar kita memanfaatkan fitur Figma ya guys? Karena ini lebih gampang sebenarnya. Jadi biar sebagai UI UX designer tuh kita fokusnya di Figma aja dulu gitu. Dan selanjutnya eh, ada di tema project portofolionya ya guys. Aku mau coba share screen mungkin biar kalian siapa tahu ada yang belum bikin. Jadi aku mau follow up lagi. Oke, jadi ini tema project portofolionya teman-teman. BTW udah muncul belum ya? Takutnya ternyata aku udah ngomong belum muncul nih guys. Boleh reaction ya guys kalau yang udah muncul di device kalian. Share screen aku. Oke, thank you, thank you. Oke, jadi di tema project portofolio atau tugas yang hari ini, itu tuh kita memang ambil tema project portofolio atau tema besarnya itu SDGs atau Sustainable Development Goals ya, teman-teman. Jadi di sini itu tuh ada 17 tujuan global. Nah, di sini ada anakannya guys, ada anakan temanya tuh ada yang pertama, ada SDGs 1, ada SDGs 2 sampai sampai 13. Jadi kita di sini apa namanya? Menyantumkan tuh cuma 13 aja. Terus ada SDGs 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 6, 5, 4, 3, sama 2 sama satu ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah melakukan pemilihan SDGs-nya ini, kalian mau ambil SDGs nomor satu atau nomor dua, selanjutnya kalian tinggal bikin judul project sama study case sesuai SDGs yang kalian pilih gitu. Nanti kalau misalkan kalian sudah memilih, tinggal langsung ke sini aja. Terus kalian nyantumin nih guys, kayak gini nih, kayak teman-teman yang lain. Nah, itu hari ini harus selesai gitu. Boleh mengambil tema, oh ya, kalian harus notes ini ya, kalian harus baca ini. Jadi, kalian tuh boleh mengambil tema SDGs yang sama dengan kelompok lain, tapi judul project sama case tadinya nggak boleh sama sama kelompok lain. Gitu. Jadi, be wise ya guys. Nah, ini kan ada beberapa kelompok yang sudah mencantumkan kan, sudah mengerjakan gitu. Mungkin nanti kalian dari hipster bisa bantu hustler juga dalam pemilihan tema gitu-gitu. Terus dalam case study-nya seperti apa. Mungkin kan nanti akhirnya kalian jadi mempermudah kalian juga ngerjain tugas yang kedua gitu. Kalau tugas yang pertama itu tuh sebenarnya tugas kebersamaan ya. Jadi apa namanya yang kalian benar utamanya kalian tuh ya yang kedua yang project brief itu. Oke, teman-teman, boleh banget kalau ada yang mau ditanyain atau mau sharing-sharing atau mau konsultasi juga boleh banget.
atau mungkin ada yang kurang jelas yang aku sampaikan. Oke, dari Kak Keila. Berarti ini nantinya akan pengambilan tema proyeknya ini didiskusikan bersama-sama dengan partner kelompok kan ya Kak? Iya betul banget Kak Keila. Jadi untuk pengambilan tema proyeknya ini nanti didiskusikan oleh teman kelompoknya gitu. Nanti setelah didiskusikan baru kalian masukin di spreadsheet ini. Nah, nanti kalau udah dimasukin ke spreadsheet ini baru deh kalian sebagai hipster ngerjain tugas yang aku kasih di Figma Jam itu gitu. Kan di Figma Jam itu kalian cuma nambahin ini aja ya guys. Cuma nambahin, sorry, nambahin tujuan projectnya, target usernya, sama fitur intinya aja gitu. Sisanya kalian itu nanti ngebahasnya tuh bareng sama partner kelompoknya. Iya, sama-sama Kak Keila. Oke, boleh ada yang mau ditanyain lagi, boleh guys, langsung komen aja. Nanti daripada kalian bingung-bingung. Iya, betul banget. Teman-teman, aku mau sampaikan lagi untuk tugas itu dikerjakan sama only member ya. Jadi kalau yang buat umum itu nggak perlu ngerjain tugasnya gitu. Ada, betul, ada ya Kak Devan untuk absensi atau cek kehadirannya gitu nanti bakal bakal dikasih. Oke, buat Kak Agnia tanya, apakah PPT-nya akan di-share juga ya? Ya, untuk PPT-nya akan di-share ya, Kak. Untuk PPT-nya. Terus Kak Widya bertanya, Kak, untuk idenya boleh nggak ambil lebih dari satu tema digabung itu, Kak? Boleh banget. Ini boleh banget ya, guys. Kalau kalian mau ambil lebih dari satu SDGs, itu tuh boleh banget. Karena semakin banyak kan semakin variatif ya. Boleh banget. Boleh ada yang mau ditanyain, boleh tanyain nih, guys.
Oke, untuk oh Kak Desi ada yang mau tanya. Untuk yang tugas pertama itu berarti pengumpulannya hanya di spreadsheet saja ya Kak? Iya betul banget. Untuk tugas yang pertama itu pengumpulannya hanya di spreadsheet saja ya. Nah nanti untuk tugas yang kedua itu aku bakal share link pengumpulannya. Jadi nanti kalian ngumpulin di Google Form gitu untuk linknya. Jadi yang bisa akses cuman cuman aku aja. Yang penting yang untuk hari ini tugas pertama dulu aja guys. Yang menentukan tema project, judul project sama study case-nya tuh gimana gitu. Oke teman-teman, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kalian boleh keluar dari breakout room, terus kembali ke main roomnya ya, teman-teman. Nanti kalian tunggu untuk presensi kehadirannya ada di sana, jadi jangan keluar dari Zoom ini dulu. Tapi kalau ada yang mau konsultasi atau tanya-tanya secara langsung, bisa stay di sini dulu, karena aku bakal stay di sini sampai jam 12 ya, teman-teman. Jadi mungkin nanti kalian ada yang mau on mic untuk konsultasi, boleh banget, bisa langsung ngobrol sama aku atau mau tanya via chat juga boleh. Jadi bisa stay di sini dulu kalau masih ada pertanyaan, tapi kalau yang udah nggak ada pertanyaan bisa keluar dari breakout room, terus menunggu presensi kehadiran di main room. Terima kasih teman-teman.